Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hass 'ala at-tamassuk bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وترحم بها فقرنا وتحل بها ألسنتنا وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa bertatap muka kembali dalam rangka kajian kitab Al-Hikam karya Al-Arif Billah Imam Ibn Athaillah Sakandari, yang semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menambah kadar amal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa mendapatkan barokah dan ma'unah dari Allah sebab kita membaca kalam-kalam wali-walinya. Amin. Langsung saja anak-anakku sekalian, biar tidak banyak menyita waktu, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, kelanjutan dari yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Ila an qala al-musannif ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midanu fiqh. Ini berbicara masalah uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu secara arti harfiah yaitu adalah mengasingkan diri, jauh dari hiruk pikuk manusia, jauh dari hiruk pikuk ramai keramaian manusia dan lain semacam. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midan fiqh. Manfaat uzlah bagi hati tak ada duanya. Artinya uzlah itu sangat luar biasa manfaatnya untuk hati kita. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlah, katanya musannif, manfaat uzlah itu kepada hati kita itu sangat luar biasa, tidak ada duanya. Karena dengan uzlah itu yadkhulu biha midanu fiqh, karena dengan uzlah itu dengannya hati bisa menempuh renungan yang bermakna. Artinya apa? Dengan kita itu mengasingkan diri misalnya ke tempat-tempat sepi, maka dengan itu kita bisa berpikir akan ayatul kaunain, ayat-ayat Allah dan lain semacamnya. Makanya kata hadis dikatakan tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sana. Berpikir tentang ayatul kaunain, berpikir tentang ayat-ayat Allah misalnya, berpikir tentang ciptaan Allah sesaat saja, itu pahalanya lebih besar daripada, lebih banyak atau lebih baik daripada ibadah setahun penuh. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita tafakkur tentang khalqillah, itu maka endingnya adalah pasti ini adalah Allah. Semisal kita nyongok kanyer misalnya, pohon kelapa itu mulai dari ujung sampai ke akar itu kalau kita pikir itu semuanya ada manfaatnya. Misalnya pungkana bisa kebaik, kaju bisa kebaik osok, terus daunnya bisa dibuat kelontong, lidinya bisa dibuat sapu, sepetah niki bisa kebaik perak Quran, terus bedokah itu bisa dibuat gayung dan lain semacamnya. Maka dengan kita berpikir seperti itu, subhanallah, makanya kalau orang itu berpikir, Al-Quran menggambarkan dengan perkataan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Masyaallah. Ini uzlah. Tapi kalau seperti sekarang misalnya, kalau kita menyepi di gunung, sekarang berbalik. Justru tempat-tempat yang dominan ramai itu adalah di pegunungan, semisal di Tretes, di puncak sana, di puncak Bogor sana. Kalau sekarang di mana sih tempat uzlah yang paling baik? Menurut persepsi saya pribadi, uzlah itu sekarang ya di pesantren. Saya berani mengatakan bahwa dengan kita mendok, dengan anak-anak kita dimendokkan, ini sudah masuk dalam kategori uzlah.
Kenapa? Karena di pesantren kita hanya berkutat dengan kitab, berkutat dengan ilmu pengetahuan, berkutat dengan amal-amal baik, tidak tahu hiruk pikuk keadaan luar seperti apa, tidak tahu hal-hal yang terjadi di luar. Jadi hanya fokus untuk Allah dan lillah, semuanya Allah, semuanya untuk Allah, semuanya untuk Allah kalau di pondok. Untuk itu saya berani mengatakan kalau di era sekarang, saya berani mengatakan uzlah itu tempatnya di pondok-pondok pesantren. Ini luar biasa karena orang itu kalau berpikir maka endingnya akan kembali kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan ayat-ayat Allah itu ada di sekujur tubuh kamu. Kata Al-Quran mengatakan seperti itu. Apalagi dengan yang lain, maka wujudul alam, dia benar tauhid itu, wujudul alam dalilun ala wujudi sani'ihi. Adanya alam semesta ini menjadi bukti nyata bahwa alam ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Huwallahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu itu. Karena kalau saya baca di syarahnya, ma nafa'al qalba ay qalbul murid fit tathhir min ghafalatihi. Tidak ada yang lebih bermanfaat pada hati seorang murid itu untuk menyuci dalam rangka menyucikan dirinya, tazkiyatun nufus, at-tathhir min ghafalatihi wal qurbu ila hadrati maulahu, syai'un misla uzlah. Sesuatu yang lebih baik daripada uzlah. Jadi katanya syarih di sini, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat kepada hatinya seorang murid dalam rangka menyucikan diri yang lebih baik daripada uzlah. Apa yang dimaksud uzlah itu? I'tizal 'anil nas yadkhulu fiha midanu fikrah. Al-i'tizal 'anil nas itu maksudnya bukan kita tidak butuh manusia, tetap kita berhubungan baik dengan hablum minan nas wa hablum minallah. Tapi kita lebih ke sisi tafakkurnya. Artinya sering menyendiri lah. Sering menyendiri. Kalau orang-orang dulu itu semisal Allah yarham, semisal Pujuk Suadi, putu-putu ampar itu. Kiai-kiai kuno itu kan memang senangnya bertapa. Senang apa di tempat-tempat sepi. Karena dengan itu dia bisa i'tizal 'anil nas, bisa melepaskan dari hiruk pikuk kehidupan manusia yang ada. Syai'un misla uzlah yadkhulu biha midanu fikrah. Kalau kita itu sudah sering menyendiri, tapi menyendiri dalam arti positif ya. Benih menyendiri merenung, benih menyendiri menghayal. Salah itu. Menyendiri dalam arti tafakkur fi khalqillah. Tafakkur akan ciptaan-ciptaan Allah. Yadkhulu biha midanu fikrah, yang dengan i'tizal 'anil nas, yang dengan menyepi dari hiruk pikuk manusia itu, kita itu bisa sampai pada fikir, sampai pada berfikir kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ay fikrah syabiha bil midan li taraddudul qalbi fiha ka taraddudul khuyul fil midan. Fal murid idza kana mukhalitan lin nas istaghala dhruhu bil mahsusat. Ini gambarannya seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang itu seperti kita misalnya, kalau sering berkumpul dengan manusia, maka istaghala nadruhu bil mahsusat, maka yang dipikirkan adalah sesuatu yang kasat mata. Maka tidak salah ketika konsep Sufiyah menyatakan kalau orang-orang itu senang bergabung dengan orang kaya, maka dia ingin hubbud dunya. Kalau kita itu selalu berkumpul dengan orang yang kaya, maka kita itu ketertarikan hati untuk senang dunia. Makanya tidak jarang orang-orang yang korupsi. Kenapa? Karena di sekelilingnya adalah orang-orang yang mewah, orang-orang yang kaya. Termasuk ini, mohon maaf anak-anakku sekalian, termasuk kita itu jangan sering-sering menonton sesuatu yang mentontonkan kekayaan. Kadang banyak kan artis-artis di YouTube, di TV yang kontennya adalah menampakkan kekayaannya, atau mobil, atau romana, atau ini sebarang bahwa jangan. Kenapa? Karena dengan kita terus-menerus melihat seperti itu, maka kita kurang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dia kajian Allah rahmat adil. Allah ini kok udah adil sih. Sementara Raffi Ahmad dipanggil sultan dengan kekayaannya yang melimpah ruah. Sementara kami misalnya hanya becak dan odong-odong. Ini kan salah itu. Benar katanya kalau orang itu ingin tambah tawadhu, ingin tambah rendah hati, maka jalisun ulama, seringlah duduk-duduk dengan ulama, bermujalasah dengan para solihin, bermudzakarah dengan para orang-orang soleh. Betul itu.
Makanya kata musannif di sini, fal murid idza kana mukhalitan linnas istaghala nadruhu bil mahsusat. Karena orang-orang itu kalau berkumpul dengan sesama manusia, maka pandangan dia, pikiran dia hanya tertuju kepada hal-hal yang kasat mata. Jeling mobil teromo mobil, jeling rumah genteng teroma genteng. Sementara kita tidak mampu. Maka dalam konsep tasawuf misalnya orang itu dianggap yang bersyukur kepada Allah jika dia ridha bil qada wal qadar wa qismatillah ta'ala. Ridha dengan yang sudah Allah putuskan untuknya, ridha dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk. Maka kalau prinsip saya itu kalau berpikir tentang sesuatu maka berpikir di titik terendah, itu konsep saya. Kalau saya berpikir sesuatu maka saya berpikir di titik terendah. Semisal saya mengawini anak yang di bawah umur misalnya. Maka yang saya pikirkan pertama kali adalah saya harus siap ingosoh, siap iblaudi, siap yang pulih, siap dan lain-lain semacam. Maka ketika di keadaan nyata ternyata istri saya tidak seperti itu, maka saya bisa rasa syukur saya lebih tinggi kepada Allah. Alhamdulillah ternyata tidak separah yang saya pikirkan. Ternyata tidak seribet yang saya pikirkan. Ternyata dia menyenangkan, dia cantik, dia tidak pernah membuat suaminya marah dan lain semacam. Untuk itu maka potensi syukur kita itu harus ditingkatkan lagi kepada Allah. Karena ini sangat luar biasa bagaimana kemudian kita itu mensyukuri hidup yang ada. Kita tidak pernah, karena gini kalau kita berpikir terkadang sesuatu yang kita sesalkan, sesuatu yang bisa membuat kita itu resah gelisah, terkadang menjadi harapan orang lain. Semisal saya punya HP ini misalnya, punya HP Reno 6 misalnya. Kok terlalu Reno belu, kok terlalu. Terkadang kepunyaan kita itu menjadi harapan orang lain, bila kok saya Reno 6 gitu terkadang. Untuk itu maka karena memang kehidupan manusia ini silih berganti, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, ada senang, ada susah, ada bunga, ada susah, ada gelisah, ada bahagia dan lain semacam. Untuk itu ya kita fokus tafakur tentang diri kita, tentang keadaan kita, yang itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata musannif, idza kana mukhalitan linnas istaghala nadhruhu bil mahsusat fala yatafakkar qalbahu illa fiha. Maka ketika sering berpikir masalah dunia, maka tidak ada yang difikirkan oleh hatinya, oleh akalnya, kecuali hanya kepada dunia itu. Saya pikir bereng rental mobil, ya saya pikir mobil, kok turun dia mobil, turun dia. Hanya itu saja, sehingga Allah terlupakan. Maka na'udzubillah ya. ولا يزال ناظرا إلا لعالم الشهادة فإذا اعتزلهم إن عكس الحال وجال قلبه في علم الغيب. Tapi ketika dia menyendiri, dia ber'i'tizal 'anil nas, dia ber'uzlah, maka dia fokus untuk bertafakkur tentang Allah, bertafakkur tentang ciptaan Allah. Makanya dalam makalah dikatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatih. Cukuplah kamu itu berpikir tentang ciptaan Allah, jangan sesekali kamu berpikir tentang zat Allah. Kita tidak akan bisa membayangkan surga saja tidak bisa, bagaimana dengan memikirkan zat yang membuat surga itu kita tidak bisa. Makanya surga itu a'adtu li'ibadiyas shalihin, akan kusiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, katanya ulama itu. Katanya hadis dikatakan a'adtu li'ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh kedua bola mata kita, wala udhunun sama tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam detak jantung hati manusia. Itulah surga. Lantas bagaimana kalau kita itu berpikir tentang zat yang menciptakan surga? Jelas tidak bisa. Makanya kita fokus hanya bertafakkur tentang ciptaan Allah. Tafakkur tentang bagaimana matahari beredar, tafakkur bagaimana hembusan angin, tafakkur bagaimana gunung-gunung itu diciptakan, tafakkur bagaimana gelombang ombak itu diciptakan. Karenanya mari kita bermuhasabah ulang, apalah kita itu kalau hidup kita semakin hari semakin memburuk. Maka na'udzubillah, semoga apa-apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan menjadi segera disemogakan oleh Allah. Semoga apa yang disemogakan cepat tersemogakan.
Itu mungkin anak-anakku sekalian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sebelum kita tutup, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Hadha minni wa lakum minkum, wa in tajid aiban fashuddal khulala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.